Halo Sobat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Junia Siti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Ganesha. Upaya peningkatan kewirausahaan di kalangan generasi muda semakin menggeliat. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai inovasi-inovasi yang berhasil dibuat dan mendapatkan pengakuan tidak hanya di ajang tingkat nasional, tapi juga di ajang tingkat internasional. Undiksa sebagai salah satu institusi akademik turut berperan serta untuk mendukung hal tersebut. Seperti yang dilakukan oleh tim dari mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dalam ajang kewirausahaan mahasiswa Indonesia KMI Expo ke-13. Nah, kira-kira bagaimana kesan dan pesannya dari perwakilan tim Undiksa ini yang telah mengikuti ajang tersebut, dan kira-kira inovasi apa sih yang mereka buat? Kita akan ngobrol bareng bersama dengan perwakilan dari dua tim yang sudah ikut serta, yaitu Diana dan juga Pipit. Halo Diana, Pipit. Halo Kak. Apa kabar hari ini? Baik, astagfirullah baik. Oke, baik, sehat. Pipit sehat juga? Sehat. Oke, cerah ya wajahnya ya. Kalau Diana nih rupa-rupanya kayaknya tadi habis kuliah ya baru kesini ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih sebelumnya sudah mau kita undang untuk ngobrol bareng seputar kegiatan atau ajang yang baru saja kalian ikuti beberapa waktu lalu. Nah, kalau boleh tahu nih, gimana kesannya setelah mengikuti ajang KMI Expo ke-13 kemarin? Mungkin dari Diana dulu. Kalau dari saya, KMI Expo itu memberikan pengalaman yang benar-benar luar biasa sih Kak bagi saya. Karena di sana kita bisa ketemu sama mahasiswa dari seluruh Indonesia. Terus di Expo itu kan ada pamerannya. Nah, kita bisa lihat produk-produk dari mereka juga, dan itu unik-unik semua. Yang paling penting saya juga belajar gimana sih caranya narik pengunjung di Expo itu biar bisa mau berkunjung ke booth-nya Undiksa gitu sih Kak. Oke, nah kalau boleh tahu di mana diadain? Di Surabaya, di UPN Veteran Jawa Timur. Oke, jadi sekalian jalan-jalan juga Iya. ya. Oke, kalau dari Pipit sendiri gimana? Kurang lebih sama sih seperti Diana gitu, kesannya luar biasa, terutama kan ini ajang berwirausaha, menjadi ajang untuk mahasiswa di luar program studi dalam berwirausaha tersebut, untuk kami bisa belajar lebih hal-hal yang baru lagi. Oke, jadi di luar yang berwirausaha tuh biasanya di bayangan kita tuh anak-anak ekonomi kayaknya pintar gitu ya. Kalau Pipit dari prodi apa kalau boleh tahu? Prodi ilmu hukum Kak. Ilmu hukum. Anak ilmu hukum juga bisa berwirausaha, jangan salah gitu ya. Nggak cuman anak ekonomi. Nah, tadi kan Tias sudah sempat menyinggung bahwa mereka ini adalah perwakilan dari dua tim yang dikirimkan oleh Undiksa. Jadi total kalau boleh tahu ada berapa tim yang ikut serta nih dari Undiksa? Ada 5 tim. Jadi ada 3 tim dari P2MW dan 2 tim dari IWDM. Oke, nah kalau boleh tahu inovasi yang dibuat dari Pipit sendiri apa, boleh dijelaskan lebih dikit? Oke, Diana, sorry. Ini kelupaan ya. Oke, Diana dulu, silakan. Jadi di sini itu saya buat paket wisata SL Spesial namanya. Nah, usaha saya itu kan usaha jasa pariwisata yang mengantarkan wisatawan untuk melihat lumba-lumba di Lovina. Nah, jadi ada namanya SL Spesial, itu paket wisata khusus untuk anak-anak umur 4 sampai 6 tahun. Di sana kita akan memberikan eco-learning, jadi semacam wawasan atau edukasi lingkungan khususnya tentang lumba-lumba di Lovina gitu Kak. Oke, jadi penawaran paket jasa gitulah ya, wisata yang ada di Kabupaten Buleleng. Oke, sebelum saya lebih jauh lagi biar nggak kelupaan Pipit, kalau Pipit buat apa namanya, inovasi atau karya apa yang ditampilkan dalam KMI Expo tersebut? Kebetulan tim kami dari tim IWDM program startup, jadi kami mengembangkan sebuah website atau aplikasi yang bernama Husada Center. Dalam hal ini penyedia jasa layanan untuk pengobatan tradisional, yang dimana kami juga mengajak para Balian lah seperti itu di Bali seperti ini, untuk bisa menyediakan jasanya, untuk menyediakan jasa kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti yang kita tahu di Bali ini kan masih membutuhkan pengobatan tradisional seperti yang disediakan oleh Balian tersebut.
Oke, nah sebelum saya ke Diana balik lagi gitu ya, ini hal yang menarik apa yang disampaikan oleh Pipit. Jadi menyediakan aplikasi, bisa dibilang seperti itu ya, pengobatan website dan aplikasi. Website dan aplikasi pengobatan tradisional semacam Balian. Mungkin ada sahabat Undiksa yang belum familiar dengan bahasa Balian. Kalau kita orang Bali ya familiar ya. Tapi kalau orang-orang di luar Bali itu mungkin Balian maksudnya gimana? Sejenis dukun gitu berarti. Balian ya mungkin bisa dibilang sejenis dukun, tapi dalam hal ini kami memfokuskan untuk pengobatan tradisionalnya seperti itu. Oke, jadi pengobatan tradisional, herbal dan semacamnya. Oke, bisa dibilang tabib gitu nggak sih yang tahu pengobatan gitu ya? Oke, jadi perannya mereka di sana itu apa? Apa saja yang yang berisi di website atau aplikasi yang Pipit buat bersama tim? Kurang lebih seperti Halodoc yang menyediakan obat-obatan tradisional dan juga ada barang-barang antiknya kami sediakan di dalam fitur tersebut, juga penyedia jasa dari Baliannya itu sendiri. Oke, berarti apakah di aplikasi atau website itu sendiri juga membuka jasa konsultasi nih, misalnya saya sakit ini nih, kira-kira obat tradisional apa yang bagus, itu bisa lewat aplikasi tersebut juga? Iya benar, jadi aplikasi ini penghantar antara yang membutuhkan dengan Balian itu sendiri Kak. Jadi bisa nanti dipertemukan seperti itu, dan untuk pengaturan pembayarannya itu dari aplikasinya kemudian kami berikan kepada Balian-Balian. Oke, iya, jadi ada rekanan lah semacam itu ya. Oke, ini menarik sekali gitu ya, karena sekarang emang lagi marak juga, apalagi dengan berita di luar sana bahwa obat ada yang belum nggak boleh diminum sekarang segala macam. Jadi orang udah banyak juga yang mulai beralih ke pengobatan tradisional. Hanya saja, apakah aplikasi yang kamu buat atau website yang kamu buat itu juga mendapatkan pengawasan atau rekomendasi lah dari orang-orang yang berkompeten di bidang kesehatan, kan? Karena takutnya orang-orang mengira siapa nih yang buat, jangan-jangan cuma dari kita mahasiswa yang cari-cari di Google aja gitu. Ada nggak sih? Untuk pengawasan atau legalisasi seperti itu kami masih dalam pengembangan, websitenya pun masih dalam pengembangan Kak. Jadi nanti Balian-Balian tersebut nanti kami berikan sertifikasi seperti itu bahwa dia benar Balian gitu. Jadi tidak ada semacam penipuan bahwa atau justifikasi bahwa dia adalah Balian bohongan gitu. Jadi kita telusuri lebih lanjut lagi. Ada berapa orang kalau boleh tahu Baliannya sudah diajak atau dimasuk dalam website tersebut? Saat ini baru sampai 5 orang Balian. Oke, nanti dalam pengembangan lagi websitenya pun seperti itu. Iya, karena ini juga baru juga ya dibuatnya gitu ya. Oke lah, baiklah, nanti kita sambung lagi mungkin ya. Kita ke Diana dulu biar nggak kelupaan. Kasihan ya, nanti saya lupa lagi namanya. Oke, pengembangan jasa wisata Lovina. Kalau boleh tahu alasan Diana beserta tim membuat inovasi tersebut apa kalau boleh? Jadi awalnya itu karena rasa di Lovina itu kan setelah pandemi itu wisatawan benar-benar berkurang drastis ya Kak, bahkan sama sekali nggak ada wisatawan, dan itu benar-benar kehilangan pekerjaan banyak dari masyarakat Lovina yang kehilangan pekerjaan. Nah di situ saya muncul ide untuk membuat usaha ini. Tujuannya itu untuk membantu para supir perahu yang ada di Lovina agar bisa memperoleh pendapatan kembali. Dan di KMI Expo ini kita kan bisa menampilkan produk. Nah, di sana saya juga menampilkan produk-produk lokal seperti patung lumba-lumba, ada juga gantungan kunci yang dibuat oleh pengrajin asli dari Lovina. Jadi secara tidak langsung juga mempromosikan usaha mereka. Oke, mempromosikan usaha mereka. Ada nggak sih juga video yang ditampilkan tentang keindahan alam Lovina? Karena kebetulan kita Bali Barat yang paling terkenal itu kan wisata lumba-lumbanya yang ada di Lovina. Itu ditampilkan juga nggak? Iya, ditampilkan. Pada saat expo juga ditampilkan. Oke, nah lalu kesannya mereka, juri-juri di sana atau pengunjung di KMI Expo sendiri bagaimana terhadap? Kalau pada saat expo-nya ya mereka tertarik terus bertanya, oh lumba-lumba itu ada di Bali Utara ya gitu. Hanya ada, kalau kan kita jelaskan, iya lumba-lumba itu hanya ada di Bali, kalau di Bali itu ada di Bali Utara, di Lovina gitu, hanya ada di sana. Terus mereka excited. Nah kemudian pada saat pitching presentasi di KMI-nya untuk KMI Award-nya itu kan kita pakai baju pantai, terus bawain kalung bunga juga untuk jurinya, dan mereka benar-benar excited banget. Oke, cara yang beda gitu ya kan? Wah Bali gitu. Iya memang karena Bali kan menjadi salah satu destinasi wisata yang paling banyak diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara, dan
apa yang sudah Diana lakukan berarti salah satu cara untuk mempromosikan Buleleng juga nih Bali Utara biar dilirik gitu ya, biar nggak taunya di daerah Bali Selatan aja untuk daerah wisatanya. Nah, kalau boleh tahu proses kalian yang kalian lewati sampai akhirnya tercetus ide. Nah, ini unik-unik ya, wisata lumba-lumba dan ini yang lagi Balian gitu. Nah, sebelum ke Pipit, Diana dulu nih biar langsung nyambung. Gimana sih prosesnya Diana menemukan ide untuk akhirnya mengangkat kayaknya menarik nih, karena kan sebenarnya di Buleleng banyak potensi ya untuk dikembangkan karena kita dikenal daerahnya Garu Gunung segala macam. Tapi kenapa memilih untuk menawarkan jasa wisata Lovina dengan lumba-lumbanya? Nah, jadi kebetulan saya itu lahir dan besar di Lovina. Oke, ya. Jadi lumba-lumba itu kan benar-benar ikon dari Lovina ya Kak. Jadi kepikiran untuk mengangkat lumba-lumba. Sebelumnya sih saya udah ada survei sama teman-teman dan memang ada lumayan banyak sih jasa sejenis ya Kak. Makanya kita membuat inovasi dengan ada paket wisata SL spesial yang khusus untuk anak-anak. Dan itu belum ada di wisata sejenis. Oke, apa tuh untuk anak-anak itu? Itu eco-learning-nya. Jadi memberikan edukasi berwawasan lingkungan kepada anak-anak yang menggunakan paket wisata kami. Jadi saat di tengah laut kita jelaskan itu kepada anak-anak, oh ini loh jenis lumba-lumbanya apa, misalnya jenis lumba-lumba hidung botol, ada spin botol, ada spinner lumba-lumba. Kemudian kita jelaskan kapan sih waktu yang tepat lumba-lumba itu muncul di Lovina. Biasanya dari pukul 6 sampai jam 11 siang. Terus kenapa sih lumba-lumba itu ada di Lovina gitu. Oke, jadi diberikan informasi lah ya, nggak sekedar nonton lumba-lumba untuk foto-foto, video gitu aja, tapi ada edukasi yang didapatkan. Oke, luar biasa. Nah, balik lagi ke Pipit, gimana prosesnya sampai akhirnya Pipit beserta timnya itu bisa kecetus nih untuk buat website dan juga aplikasi Balian gitu. Bisa dijelaskan nggak? Silakan. Sepertinya pembahasan Balian ini selalu menarik untuk dibahas dan diulas lebih lanjut. Jadi ide ini sebenarnya datang dari latar belakang cerita ketua tim kami, yakni Puji. Jadi dia memiliki paman, memiliki penyakit serius lah dibilang Kak. Jadi dia sudah mengikuti berbagai pengobatan medis seperti itu, tapi masih belum mendapatkan kesembuhan. Lalu dia memutuskan untuk mengalihkan pengobatan tersebut ke pengobatan tradisional kebalian. Jadi dalam perjalanan untuk mendapatkan pengobatan tersebut masih memiliki beberapa hambatan tertentu, seperti susahnya mencari balian yang benar-benar mampu untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Jadi dari sanalah ide Husada Center ini muncul, karena untuk bisa memudahkan orang-orang menemukan jasa balian ini sendiri. Karena masih banyak digunakan juga kan, khususnya di Bali. Oke, jadi bisa dibilang dari pengalaman pribadi ketua kelompoknya sendiri, karena kebetulan ketua kelompoknya Pipit ini berhalangan hadir untuk hari ini, jadi digantikan oleh Pipit gitu ya. Oke, nah kalau dilihat dari, apakah ini kan sudah dikenalkan ya berarti waktu KMI Expo, nah respon dari juri dan juga para pengunjung yang datang ke Expo tersebut saat mendengarkan inovasi yang kalian buat seperti apa sih kalau boleh tahu? Dari jurinya sendiri sangat terkesan begitu, sangat, apalagi ini Balian, apa itu Balian gitu kan jurinya. Jadi dia menanyakan terkait khususnya sih dalam hal pembayarannya Kak. Jadi gimana nanti proses sistem pembayarannya gitu. Jadi kami jelaskan solusinya bahwa nanti yang mau menggunakan aplikasi ini akan membayar dulu terlebih dahulu ke websitenya. Setelah itu baru kami berikan langsung ke baliannya. Jadi dia jurinya sangat terkesan dengan aplikasi ini, dan dari pengunjung Expo pun banyak yang tertarik untuk bertanya kepada kami. Iya, karena sistem pengobatan tradisional semacam ini tuh nggak hanya ada di Bali sebenarnya ya. Kita Indonesia yang kaya banget ini tuh hampir setiap daerah pasti punya sistem pengobatan tradisional. Mungkin namanya bukan Balian ya, seperti yang saya bilang tadi, ada yang namanya tabib atau segala macam yang lainnya. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi kan sempat disinggung juga oleh Diana bahwa sebenarnya jasa yang kalian tawarkan itu sudah ada sebelumnya. Nah, tapi apa yang membedakan jasa atau inovasi yang sudah kalian buat ini dengan inovasi-inovasi yang sudah ada sebelumnya? Silakan Diana dulu. Baik, jadi dari eco-learning ini sendiri, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, memberikan wawasan terkait lingkungan kepada anak-anak gitu. Dan ini memang benar belum kami temukan di usaha yang sejenis berdasarkan hasil dari survei kami. Oke, jadi itu kelebihan yang pertama. Lalu untuk aksesnya nih, apakah orang yang ingin menggunakan jasa dari Diana sendiri harus booking, datang langsung ke Lovina dulu, atau dia bisa booking sistem by aplikasi
atau by phone gitu? Jadi kami ada Instagramnya, jadi bisa booking di sana. Bisa juga langsung datang ke alamat kami di Jalan Raya Lovina. Atau bisa juga, ini sekarang kami sedang mengembangkan website, jadi nanti bisa langsung di website. Oke, jadi sedang dikembangkan websitenya. Karena kan siapa tahu nanti ada tamu dari luar yang pengen gitu ya, biar nggak belum jauh-jauh nih ke Lovina, tapi dia udah booking dari jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Oke, jadi itu kelebihannya. Yang paling utama sih eco-learning-nya itu. Ada rencana nggak sih kira-kira selain wisata lumba-lumba Lovina, wisata lainnya yang ada di sekitaran Lovina? Kan karena di sekitaran Lovina juga ada ya beberapa tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Itu apakah akan dikembangkan ke depannya? Kalau langkah selanjutnya itu sih mau mengembangkan wisata Candi Buddha di Lovina. Karena itu benar-benar bagus ya candinya, tapi pengunjungnya itu lumayan sedikit. Jadi kami ke depannya pengen mungkin ke sana nextnya gitu ya, biar menarik wisatawan. Nah, kalau dari Pipit sendiri gimana? Yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa inovasi ini belum ada sama sekali, Kak. Jadi mungkin ada aplikasi sejenis, tapi itu dalam hal pengobatan medis seperti Halodoc dan semacamnya. Tapi kalau ini kan masih pengobatan tradisional yang mengangkat kearifan lokal seperti itu. Jadi letak inovasinya di sana, dan juga di dalam fitur-fiturnya ada menyediakan untuk penawaran barang-barang antik seperti itu. Barang-barang antik. Nah, tapi menariknya adalah jika Pipit dan tim itu membuat aplikasi semacam pengobatan tradisional, apalagi membawa nama Balian, itu kan biasanya yang paling susah didapatkan atau dicari itu adalah kepercayaan konsumen yang akan menggunakan aplikasi atau website kalian. Gimana saya tahu nih kalau ini Balian benar-benar Balian gitu ya? Gimana saya tahu nih kalau Baliannya ini atau orangnya ini udah dapat ngobatin beberapa orang dan akhirnya sembuh atau bisa lebih baik lah kondisinya. Itu gimana sih cara kalian bisa mengatasi rasa percaya? Karena itu kan hal yang paling sulit didapatkan oleh penyedia jasa utamanya gitu ya. Jadi kami harus meyakinkan konsumen terlebih dahulu melalui berbagai promosi seperti itu, dan tentunya dari Balian tersebut juga harus mendapatkan sertifikasi bahwa dia benar-benar seorang Balian gitu. Dan ada nanti kami cantumkan juga di dalam website tersebut bahwa Balian ini telah mengobati ini dengan pengobatan ini. Ada semacam review gitu nggak sih? Kayak kalau marketplace itu kan kalau kita belanja di bawahnya ada review tuh. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira barang yang dijual benar bagus atau enggak kayak gitu. Nah, apakah di sistem aplikasi ataupun website yang Pipit dan tim buat itu ada hal sejenisnya juga? Review nanti kami akan coba kembangkan terus websitenya dengan pemodelan seperti review dari marketplace tersebut, tapi sampai saat ini kami belum mencantumkan review-review tersebut. Belum berarti ya, masih mungkin nanti di tahap pengembangan selanjutnya. Nah, kalau boleh tahu nih, selain tadi kan sudah disampaikan bahwa inovasi yang akan ditambahkan dalam inovasi yang sudah kalian buat, ada paket wisata Candi Buddha di Lovina dan sebagainya. Ada nggak sih hal yang perlu dikembangkan lagi dari sistem atau inovasi yang kalian buat? Dari Diana dulu. Kalau dari saya itu sih sebenarnya dari promosinya ya, Kak. Karena kan saya ada eco-learning untuk anak-anak. Nah, dari awal pendirian usaha ini masih sedikit anak-anak yang tertarik untuk mengikuti paket wisata kami. Jadi kedepannya kami rencananya itu mengajak kerjasama beberapa TK yang ada di Lovina untuk mempromosikan usaha kami. Nah, kalau itu berhasil, mungkin kedepannya TK dan juga playgroup yang ada di Singaraja gitu, Kak. Nah untuk yang kalau boleh tahu sedikit ya sebelum ke Pipit lagi, untuk eco-learning-nya sendiri kalau boleh tahu siapa yang nanti akan ngasih edukasi kepada anak-anak tersebut? Nanti saya sendiri sama ada satu teman saya dari Prodi Pariwisata. Berarti dari Diana sendiri sama tim gitu ya. Berarti nggak ada ngajak kerjasama maksudnya nelayannya itu nggak? Belum, saat ini belum. Tapi untuk supir perahunya baru untuk kerjasama dengan beberapa supir perahu yang ada di Lovina. Iya, baiklah. Nah, kalau Pipit sendiri gimana? Hal yang perlu dikembangkan apa aja? Khususnya websitenya sih, Kak, karena dalam sekarang ini masih berjalan pengembangan websitenya, dan juga nanti kami akan mencoba mengajak lebih banyak lagi Balian untuk bekerja sama, bergabung dengan aplikasi dan website kami, agar mereka juga terbantu seperti itu dalam mengobati pasien dengan pengobatan tradisional.
Nah, lalu apakah inovasi kalian ini sendiri sudah digunakan, maksudnya sudah bisa digunakan saat ini, atau ini masih semacam rancangan saja tapi belum digunakan oleh masyarakat banyak? Gimana, Pipit? Kalau dari aplikasi kami masih belum digunakan oleh masyarakat, tapi sedang dalam perkembangan dan kami sedang mencari balian yang sudah tersertifikasi untuk bisa memberikan pengobatan tersebut. Oke, masih cari mitra baliannya berarti sekarang gitu ya. Kita tunggu aja nanti kelanjutannya gimana. Nah, kalau dari Diana? Kalau dari saya sudah siap digunakan dan sudah pernah juga digunakan. Untuk reviewnya sudah saya taruh di Instagram juga. Nanti bisa kunjungi Instagram Segala Luhur. Oke, ya nanti bisa mungkin dikirim ya. Kita akan cantumkan di bawah juga. Nah, kalau dari aplikasinya si Pipit sendiri, Husada Center. Oke, nanti bisa dikirimkan juga. Nanti kita mungkin bisa taruh gitu ya yang mau cari tahu. Tapi kalau untuk Husada Center masih dalam tahap perkembangan saat gini gitu ya. Nah, sebelum kalian membuat inovasi jasa wisata lumba-lumba atau Husada Center, udah ada inovasi lain nggak sih yang kalian buat? Karena saya dengar kalau Pipit saya tahu nih sering ikut lomba. Kalau Pipit pernah buat inovasi apa aja sebelum Husada Center ini? Sebelumnya pernah ikut KBMI, tapi nggak masuk KMI Expo dulu karena masih COVID, Kak. Iya. Di KBMI itu sekarang namanya P2MW, dulu namanya KBMI. Jadi dulu itu kami menghadirkan inovasi selai dari mangga Nusa Penida, mangga Pohon Nusa gitu. Jadi saya sendiri ketua timnya. Jadi itu berangkat dari kekhawatiran kami terhadap petani-petani Pohon Nusa Penida tersebut yang mengalami penurunan drastis panennya, Kak. Jadi kami bantu untuk menawarkan Pohon Nusa Penida itu menjadi selai mangga. Oke, gitu. Jadi itu inovasi yang pernah dibuat sebelumnya. Nah, kalau dari Diana? Kalau dari saya sendiri, waktu itu di tahun 2001 pernah ikut lomba PKM di DASA, Fakultas Ekonomi. Nah, itu kami buat nugget, kan biasanya dari daging. Nah, kami dari bahan dasarnya itu dari ubi talas. Oke, dari ubi talas. Ini tumben banget juga ya. Tapi itu lolos juga apa gimana? Dapat juara 2 sih. Dapat juara 2. Oke, berarti masji di Undiksa itu ya? Iya, Undiksa. Berarti ini pertama kali langsung lolos ke Iya, Expo-nya? benar, pertama kali. Dan jadi ketua lagi? Iya. Kalau boleh tahu di KMI Expo-nya dapat juara? Iya, dapat juara 3 untuk kategori pariwisatanya. Oke, juara 3 untuk kategori pariwisata. Kalau untuk Husada Center? Kami kan IWDM, Kak, jadi program startup. Kebetulan kami belum dapat juara, tapi nanti akan coba kami teruskan lagi. Oke, berjuang terus pokoknya gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, lalu sebenarnya kalau Pipit sendiri kan kayaknya udah sering ikut lomba gitu ya. Sekarang semester 7. Oke. Apa sih yang membuat Pipit masih termotivasi untuk ikut serta di ajang-ajang sejenis seperti ini? Yang berhubungan dengan wirausaha itu kan lumayan ribet juga ya, harus buat proposal, harus ketemu sama dosen pembimbing, sama kelompok juga. Apa yang memotivasi Pipit dan Diana sampai mau untuk ikut serta dalam kompetisi semacam ini? Oke, Pipit dulu. Sebenarnya semester 7 harusnya udah rehat ya, Kak. Iya. Tapi gimana ya, saya pernah dengar kata Nadiem Makarim kalau kita nggak harus punya satu disiplin ilmu, karena di masa depan kita tidak tahu kita akan jadi apa gitu. Jadi kita harus mempunyai kelebihan atau soft skill lainnya seperti berwirausaha ini. Jadi saya masih tertarik untuk mengikuti dan mengeksplor lebih jauh lagi pengalaman saya sendiri. Iya, benar banget. Kalau untuk Diana? Kalau dari saya kan dari prodi akuntansi ya, jadi emang harus gitu ya untuk berwirausaha. Dan sebenarnya awalnya ikut P2MW ini coba-coba sih, Kak. Karena waktu itu sempat ikut sosialisasi dan tertarik. Jadi terus diarahkan oleh dosen pembimbing sampai akhirnya lolos KMI. Oke, luar biasa. Awalnya coba-coba loh nih, iseng-iseng lolos KMI gitu ya. Kalau Pipit tadi emang dia sadar bahwa kita tuh nggak cuman perlu fokus untuk meningkatkan kompetensi yang kita miliki saat ini, tapi harus mengembangkan hal yang lain gitu ya, di luar prodi gitu ya. Makanya ada program Merdeka Belajar juga gitu ya dari Kemendikbudristek. Nah, sebenarnya bagi kalian sendiri seberapa penting sih sebuah inovasi dalam berwirausaha? Nah, silakan Pipit dulu mungkin. Menurut saya dalam berwirausaha itu inovasi adalah hal yang nomor 1, karena dengan tidak adanya inovasi maka produk kita akan jadi monoton dan sama seperti yang lain gitu. Jadi apa bedanya dengan produk yang lain? Jadinya konsumen tidak akan melirik produk kita sendiri kalau udah sama seperti yang satunya lagi, ngapain saya beli di sana, kan gitu ibaratnya. Oke, nah Diana mau ada yang ditambahkan? Jadi benar seperti katanya Kak Pipit, kalau inovasi itu membuat kita apa sih
beda usaha kita dengan usaha yang lainnya. Terus dengan adanya inovasi kita juga bisa jadi tahu untuk menarik konsumen juga, Kak. Oke, dengan adanya inovasi Iya, tersebut. benar, Berarti kita lebih tahu apa sih sebenarnya yang Iya. konsumen inginkan, benar-benar konsumen cari seperti itu. Nggak sekedar cuman ikuti, tiru gitu ya, tapi harus ada modifikasi juga. Kadang orang salah kaprahnya di sana kalau main usaha ya, main comot ide orang, langsung disebarkan, padahal belum tentu nanti rezekinya atau hasilnya akan sama dengan apa yang dibuat. Nah, lalu bagi kalian nih, para generasi muda yang sebentar lagi akan lulus nih ya, kalau Pipit sebentar lagi nih, tinggal menghitung bulan lagi gitu ya. Kalau Diana masih ada waktu lah ya, gali-gali lagi. Apa sih pentingnya kemampuan atau jiwa wirausaha bagi generasi muda khususnya pada saat ini ya yang sedang digencar-gencarkan juga oleh pemerintah kita? Silakan Pipit dulu. Diana dulu. Kalau dari menurut saya sih penting banget ya, Kak. Apalagi kalau bukan kita sebagai generasi muda ya siapa lagi yang mau berwirausaha. Terus dengan adanya wirausaha ini kita juga dilatih untuk lebih disiplin, terus punya visi misi yang jelas gitu tentang usaha kita. Jadi banyak dampak positif yang bisa kita dapatkan dengan berwirausaha. Oke, apakah sebelumnya orang tua atau keluarga ada yang berwirausaha juga? Iya, ada bapak saya dan kebetulan di bidang pariwisata juga. Oke, cocok ya, jadinya nyambung gitu ya dari keluarga. Kalau Pipit sendiri gimana? Pentingnya mempunyai jiwa wirausaha itu adalah kita bisa mandiri dan bisa meningkatkan skill bisnis ataupun berjualan kita seperti itu untuk masa depan yang lebih baik tentunya nanti. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, kita tidak tahu masa depan kita akan membawa kita kemana. Jadi pentingnya memiliki berbagai macam disiplin ilmu itu sangat urgent. Oke, gitu. Kalau dari keluarga ada wirausaha juga nggak sebelumnya? Dulu ada sih mama saya wirausaha. Oke, berarti ini emang dari keluarga yang punya jiwa wirausaha bagus gitu. Maksudnya udah ada dalam keluarga dan tumbuh sendirinya gitu ya. Apalagi kita wanita ya, utamanya itu emang penting banget punya jiwa wirausaha agar nanti ke depan kalau kita nggak bisa berkarir di belakang meja, di kantor, di rumah tetap bisa menghasilkan. Paling nggak untuk beli skincare gitu lah. Oke, nah terakhir sekaligus closing statement ini karena banyak sekali yang sudah kita bahas tadi dan memang sangat menarik. Mungkin terakhir nih sekaligus closing statement yang mungkin bisa kalian sampaikan untuk rekan-rekan kalian sahabat Undiksa di luar sana sebagai motivasi agar mereka itu mau untuk berwirausaha, mau juga untuk mengembangkan diri dengan berkarya dan berinovasi. Silahkan. Dari Pipit dulu deh, dari ujung dulu. Mungkin yang bisa saya sampaikan di sini adalah jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sudah selesai. Gitu. Jadi ketika kita mengalami kegagalan ataupun belum laku produknya gitu, jangan pernah menyerah dan tetap berusaha untuk mengembangkan skill yang kamu punya. Oke, luar biasa. Walaupun kalah nggak apa-apa, yang penting coba lagi juga gitu ya. Salah satu hal yang harus diikuti. Oke, silakan. Jadi kalau dari saya, teman-teman semua harus semangat gitu ya, utamanya. Dan karena kita ini masih muda, jadi masih banyak ide usaha yang bisa kita coba. Masih ada banyak peluang. Kalau gagal ya dicoba lagi, karena masih ada banyak waktu. Jadi tetap berusaha aja. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pipit dan juga Diana. Semoga di pertemuan selanjutnya saya nggak tertukar lagi namanya ya. Sungguh luar biasa, meskipun mereka masih muda, tapi motivasi yang mereka punya dan semangat juang wirausaha yang mereka punya ini sungguh luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh Pipit tadi, jangan berhenti ketika kalian belum selesai gitu. Ketika lelah. Ketika lelah, jangan berhenti ketika kalian baru lelah dikit. Ya udahlah, mager, nggak usah dilanjutin, nggak usah kayak gitu ya. Tapi berhenti kalau kalian emang benar-benar udah selesai melakukan itu. Tapi ketika kalian udah selesai pun kayaknya masih ada hal yang terus harus kalian lakukan. Karena ya seperti yang dibilang tadi, inovasi itu sangat penting untuk kita miliki, apalagi dalam berwirausaha. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Diana dan Pipit tadi menjadi motivasi bagi sahabat Undiksa di luar sana agar semakin semangat untuk berkarya, berinovasi, dan pastinya berprestasi, tidak hanya untuk mengharumkan nama diri sendiri, tapi juga bisa mengharumkan nama keluarga dan juga lembaga. Demikian untuk Bincang Ganesa hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa di-share videonya, agar semakin banyak lagi sahabat-sahabat Undiksa di luar sana yang termotivasi nih, terbangun jiwa wirausahanya sejak dini. Untuk yang belum subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesa, jangan lupa di
di-subscribe dulu, dinyalakan juga lonceng notifikasinya. Kalau ada saran, masukan, ataupun pertanyaan mungkin bisa ditinggalkan di kolom komentar, nanti mungkin akan kita bantu untuk jawab. Karena ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, jangan lupa protokol kesehatan harus tetap dipatuhi. Saya Juniastiti, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh